Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di aplikasi Microsoft Excel. Oke, untuk penjelasannya, rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data tertentu dari suatu baris, kolom, ataupun dari tabel. Nah, kita akan coba contohkan, kita akan mengisi tabel ini dari data yang berada di set 2. Itu mulai dari nama, ada alamat, ada juga ongkos kirimnya. Kita akan coba mengisi ini dari data yang ada di set 2 ini. Nah, sebelum kita ke prakteknya, saya jelaskan terlebih dahulu ya perbedaan antara VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP adalah rumus yang kita gunakan ketika tabelnya bentuknya itu vertikal atau memanjang ke bawah. Ingat, VLOOKUP vertikal. Atau ketika headernya atau kepalanya itu berada di atas. Tuh, ini kan tabelnya, headernya di atas, kemudian memanjangnya ke bawah. Nah, maka nanti rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Sementara kalau rumus HLOOKUP ataupun HLOOKUP itu digunakan ketika tabel referensinya berbentuknya memanjang ke samping ataupun horizontal, atau kepalanya berada di samping sebelah kiri. Tuh, ini untuk kepalanya ada kota, ada ongkir, itu kan di sebelah kiri. Sementara untuk datanya memanjang ke sebelah kanan. Maka untuk rumus yang kita gunakan nantinya ini adalah HLOOKUP. Udah paham ya? Langsung aja kita contohkan, kita akan coba mengisi di bagian nama terlebih dahulu. Awali sama dengan seperti biasa, kemudian rumusnya adalah VLOOKUP karena tabel referensinya tadi itu memanjangnya vertikal. VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Di sini kita harus ada satu tabel referensi ya. Kalian bisa menggunakan nomor pesanan, nama, daerah ataupun yang lainnya, itu terserah. Tapi di sini kita contohkan satu kolom referensi harus ada ya. Di sini bentuknya nomor pesanan. Tinggal kalian copy paste secara manual. Kemudian klik saja. Tuh, di sini udah A2 tulisannya, dan tambahkan titik koma ataupun koma. Ini menyesuaikan settingan yang ada di Excel kita. Nah, kita disuruh untuk memasukkan tabel row-nya. Nah, di sini untuk tabelnya kita kan ada di set 2. Itu agak sedikit rumit, guys. Tapi langsung aja kita klik ke set 2-nya. Tuh, di sini udah otomatis ada tulisan set 2. Jadi ketika kalian berada di set lain ya, untuk referensinya, maka kalian lihat aja rumusnya di bagian formula bar ini, di bagian atas. Nah, setelah itu kita blok nih tabelnya. Tuh, kita bisa blok datanya aja ataupun semua tabel itu juga boleh. Jangan lupa tekan F4 satu kali. Fungsinya untuk mengunci rumus ataupun mengunci tabel agar nanti rumus ditarik ke bawah itu tidak bergeser. Dan pastikan untuk tulisan dolarnya itu ada 4 ya, guys. 1, 2, 3, 4. Karena untuk tombol F4 ini diketik 2 kali nanti itu akan berbeda, diketik 3 kali juga akan berbeda. Jadi pastikan kalian mengkliknya hanya 1 kali. Nah, setelah itu kita tambahkan kembali koma ataupun titik koma. Nah, kita disuruh untuk memasukkan index number. Nah, tadi kita kan sedang mencari nama nih, nama customer ya. Nah, di sini kita hitung nama itu berada di kolom keberapa. Ada 1, 2. Nah, hitungnya itu mulainya dari tabel yang kita blok. Tadi kan kita blok semua nih dari sini sampai sini. Nah, maka kita hitung ada 1, ada 2. Berarti tambahkan angka 2. Setelah itu tambahkan koma ataupun titik koma lagi. Nanti kita disuruh untuk memasukkan true ataupun false. Nah, di sini kita pilih false ya. Kalian bisa pilih false, ketikkan false, ataupun tambahkan angka 0. 0 itu sama dengan false. Artinya apa? Artinya nanti data yang akan ditampilkan itu harus benar-benar sama. Jadi ketika datanya berbeda akan terjadi error, guys. Jadi untuk data yang ditampilkan akan 100% benar ya, guys. Nah, setelah itu tinggal tutup kurung aja dan kita tekan enter. Tuh, kita akan dibawa ke set yang pertama lagi. Nah, dan udah terisi kata Cindy. Coba kita double klik ya di bagian pojok kanan bawahnya. Otomatis yang bawahnya udah terisi. Nah, tadi kalau kita tidak tekan F4 nanti yang bawah itu akan terjadi error. Silakan kalian coba sendiri ya. Oke, kita coba cek ya. 107 namanya Clara. Kita ke bagian set. 107 Clara udah benar ya. Nah, selanjutnya untuk mengisi alamat ongkir kalian bisa ulangi caranya seperti tadi, dan saya sarankan kalau kalian baru belajar itu ulangi ya, atau kalian juga bisa copy paste.
Tapi ini nggak saya terlalu anjurkan sih untuk pemula, karena ya lebih bagus mengetik manual guys, biar lebih cepat pahamnya. Oke, di sini kita coba tekan copy dan kita enter. Nah, itu kan udah tercopy nih tadi rumusnya. Kita lihat di sini, kita akan mencari alamat. Nah, alamat, lihat dulu di bagian set 2. Alamat itu ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Ingat, alamat ada di kolom 4. Kita kembali ke set 1. Kalau ada di sampingnya itu jauh lebih mudah ya. Masukkan rumusnya ataupun klik di bagian sel yang atas, nih alamat. Kemudian tekan Ctrl+V. Oke, ataupun paste. Klik 2 kali aja di bagian selnya, nanti terbuka rumus. Nah, kita lihat di sini ada angka 2. Angka 2 ini tadi untuk mencari nama. Oke, dari kolom sebelumnya ya. Nah, ini kita ganti. Karena kita ingin mencari alamat, tadi udah kita hitung, itu alamat berada di kolom keempat. Maka ubah aja menjadi 4. Nah, lebih baik lagi kalau kalian menulisnya dari awal ya. Saya sarankan untuk pemula tulis dari awal, hindari copy paste agar memperlancar dalam belajar Excel. Kemudian tekan enter aja. Tuh udah berubah menjadi alamat. Klik 2 kali lagi, otomatis sudah ke bawah. Coba kita cek salah satu. 101 Anies Jakarta. Oke, kita lihat 101 Anies, alamatnya Jakarta. Tuh udah selesai ya, udah 100% datanya benar. Kemudian nih, yang terakhir itu di bagian ongkir. Nah, untuk di bagian ongkir ini agak berbeda. Oh ya, ini kan yang kita masukkan datanya cuma sedikit ya. Bang, kalau sedikit begitu lebih cepat tulis manual ya. Iya, kalau sedikit manual ya. Tapi bayangkan kalau datanya sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Cara rumus ini akan sangat membantu guys, ataupun rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita akan coba yang ongkir. Kalau yang ongkir itu nggak bisa copy paste, juga akan sedikit berbeda. Karena apa? Karena tabel referensinya juga berbeda. Kita lihat, untuk tabel referensi itu memanjangnya ke samping, horizontal. Bagian kepalanya ada di sebelah kiri. Maka rumus yang digunakan bukan VLOOKUP lagi, tapi HLOOKUP. Nah, langsung aja kita ke set 1. Masukkan rumusnya nih. Oh iya, pastikan tetapkan ada satu tabel referensi ya, ataupun tabel kunci yang ada di sampingnya. Kalau tadi kan menggunakan nomor pesanan. Nah, kali ini kita akan menggunakan alamat. Alamat ya, benar ya, kota. Tuh di atasnya kan ada kota Jakarta, Bandung, Bali, Sumedang untuk menetapkan ongkir. Jadi, alamat ini kita jadikan menjadi tabel kunci. Awali sama dengan rumusnya VLOOKUP. Kemudian kita buka kurung. Caranya sama seperti tadi, klik di bagian Jakartanya ataupun sel kuncinya. Masukkan koma ataupun titik koma menyesuaikan dengan settingan Excel kita. Kemudian kita ke set 2. Nah, ini udah set 2 ya, dan kita blok tabel referensinya. Lalu kita tekan F4, jangan lupa guys, untuk mengunci tabel. Setelah itu kita tambahkan titik 2 kembali. Nah, karena kita sedang mencari ongkir, nih lihat, ongkir itu berada di baris keberapa? Kalau tadi kan di kolom keberapa. Nah, kalau VLOOKUP berarti di baris keberapa? Menghitungnya bukan dari atas ini, dari 1, 2, 3, 4, bukan, tapi dari tabel referensinya aja, ataupun dari yang kita blok tadi. Tadi kan kita hanya mengeblok ini aja nih. Nah, kita lihat ongkir ada di baris ke-1, ada ke-2. Makanya di sini kita tambahkan angka 2. Oke, perhatikan ya di bagian formula barnya, dan kita tekan titik koma ataupun koma lagi. Disuruh memasukkan true ataupun false. Kalian bisa ketikkan false, itu boleh, ataupun dengan cara cepat seperti biasa kita ganti angkanya menjadi 0. Tutup kurung dan tekan enter. Tuh, udah terisi 10.000. Coba kita double klik. Nah, otomatis ke bawahnya udah terisi, guys. Oke, kita lihat. Oke, kita coba ini aja. Oh, udah benar ya. Coba kita cek ya untuk datanya benar apa enggak. Nah, ada 103 nih, kita cek. 103 Andi Bali ongkirnya 30.000. Kita cek ke bagian set. 103 Andi alamatnya Bali dan Bali ongkirnya 30.000. Udah benar ya. Nah, ini adalah salah satu penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di aplikasi Microsoft Excel. Untuk penggunanya ada banyak guys, bukan hanya untuk mengisi alamat, nomor pesanan, ongkir, kemudian juga jumlah hari pengirimannya berapa, dan yang lainnya itu ada banyak sekali fungsinya. Silahkan kalian variasikan rumus ini dengan masalah ataupun soal yang sedang kalian hadapi. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau bingung ataupun ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar, nanti kita bahas.
like, comment, subscribe jika video ini membantu kalian.